Siap-siap ujian nasional bakal berubah total. Pemerintah baru aja merilis pedoman baru untuk TKA dan AN tahun 2026. Mungkin kalian bingung ya, ini artinya apa sih buat kita? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas semua aturannya. Biar kalian, entah sebagai murid, orang tua, atau guru, jadi benar-benar siap. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari jiwanya dulu ya. Kenapa sih ada perubahan ini? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Pemerintah mau ujian ini bukan lagi sekedar tes hafalan. Fokusnya sekarang ada dua, daya nalar dan karakter. Artinya, yang diuji bukan lagi cuma apa yang kamu tahu, tapi lebih ke gimana cara kamu berpikir. Ini pergeseran yang fundamental banget. Ini dia peta jalan kita. Kita bakal bahas aturan mainnya, kenapa tes digabung, siapa aja pesertanya, materinya apa aja, dan siapa yang ngurusin semuanya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih aturan mainnya dari mana. Nah, semuanya itu bersumber dari satu dokumen resmi ini. Gini deh intinya, lupain semua aturannya lama. Keputusan ini sekarang jadi satu-satunya buku panduan untuk ujian nasional. Jadi, dua tes besar yaitu TKA dan AN sekarang diatur dalam satu payung hukum yang sama. Tujuannya biar lebih simpel, seragam, dan semuanya terpusat. Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Kenapa sih harus digabung? Pasti ada alasannya kan? Yuk kita cari tahu logika di balik perubahan besar ini. Nah, ini dia kuncinya. Coba kita lihat bedanya. TKA itu ibarat rapor pribadi kamu. Fokusnya nanya sejauh mana pemahaman kamu sebagai individu. Sementara AN itu kayak rapor buat sekolahnya. Pertanyaannya lebih ke gimana sih kualitas sistem pendidikan di sekolah ini? Dua hal yang beda, tapi sama-sama penting. Jadi, kenapa digabung? Jawabannya singkat, efisiensi. Coba bayangin, dengan satu kali jalan tes, pemerintah langsung dapat dua jenis data. Nilai kamu sebagai individu, dan potret kualitas sekolah kamu. Jelas ini lebih hemat waktu, hemat biaya, dan hasilnya ngasih gambaran pendidikan kita yang jauh lebih utuh. Oke, sekarang kita geser ke pertanyaan yang nggak kalah penting. Siapa aja sih yang bakal ikut ujian gabungan ini? Sederhana kok. Intinya adalah semua siswa di tingkat akhir. Jadi anak kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 atau 13 untuk SMA atau SMK. Teman-teman kita di pendidikan non-formal, yaitu paket A, B, dan C, juga ikut. Nah, ada satu syarat wajib yang nggak boleh lupa. Harus punya NISN yang valid. Tapi tunggu dulu. Ternyata ini bukan cuma buat murid loh. Seluruh kepala sekolah dan semua guru juga bakal ikut berpartisipasi. Caranya? Dengan mengisi yang namanya survei lingkungan belajar. Data dari mereka ini penting banget buat melengkapi rapor sekolah tadi. Proses pendaftaran di dokumen aslinya itu panjang banget, ada 16 poin. Tapi tenang, kita sederhanain jadi 6 langkah kunci ini aja. Prosesnya dimulai dari sekolah yang mastiin data kamu valid. Terus, giliran kamu sebagai murid menyerahkan formulir. Setelah itu ada verifikasi data lagi, sampai akhirnya sekolah ngeluarin kartu peserta buat kamu. Jadi ini benar-benar kerja bareng antara sekolah, murid, dan dinas pendidikan. Oke, kita sampai di bagian yang paling bikin penasaran. Emangnya apa aja sih yang bakal diujikan nanti? Yuk, kita bedah satu persatu. Coba lihat tabel ini deh, jelas banget. Buat kalian yang di SD dan SMP, mata uji wajibnya cuma 2, Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, buat yang di jenjang SMA, SMK, selain 3 mapel wajib, kalian dikasih kebebasan buat milih 2 mata uji lain sesuai minat atau jurusan. Seru kan? Komponen pertama dari asesmen nasional itu namanya AKM. Jangan panik, ini bukan mata pelajaran baru kok. AKM ini ngukur kemampuan literasi dan numerasi kalian. Dan itu udah nyatu di dalam soal-soal bahasa Indonesia dan matematika. Jadi, ini lebih ke tes kemampuan nalar, bukan sekedar hafalan rumus atau teks. Selanjutnya, ada survei karakter. Nah, yang ini beda lagi. Di sini nggak ada jawaban benar atau salah. Survei ini tujuannya buat mengukur perkembangan karakter kalian. Kayak gimana sikap gotong royong, kemandirian, dan nalar kritis kalian. Ini cerminan dari sisi pembentukan pribadi. Dan yang ketiga, ada survei lingkungan belajar. Ingat kan tadi kita bahas kalau guru dan kepala sekolah juga ikut? Nah, disinilah peran mereka, bareng sama murid. Survei ini tujuannya buat memotret kesehatan sekolah. Apakah lingkungannya udah aman, nyaman, dan mendukung buat semua orang belajar? Terakhir nih, kita perlu tahu juga, siapa aja sih orang-orang di balik layar yang kerja keras buat mastiin ujian raksasa ini berjalan dengan baik? Di level paling atas, tentu aja ada arsiteknya, yaitu pemerintah pusat. Mereka lah yang merancang keseluruhan sistem ujian ini dari A sampai Z. Tugas utama mereka ada 4. Bikin aturan mainnya,
Siapin semua soal ujiannya, kelola Bank Data Nasional, dan pada akhirnya, merekalah yang akan mengumumkan hasilnya ke seluruh Indonesia. Turun satu level ada penyelenggara di tingkat provinsi. Anggap aja mereka ini sebagai koordinator regional yang penting banget. Peran mereka itu kayak jembatan antara pusat sama sekolah-sekolah. Mereka yang koordinasi ke daerah, mastiin data peserta valid, ngasih pelatihan ke pengawas dan teknisi, dan jadi tim bantuan kalau ada masalah teknis di lapangan. Dan sampailah kita di level yang paling dekat sama kita semua, sekolah. Merekalah yang jadi garda terdepan, ujung tombak dari pelaksanaan ujian ini. Tugas sekolah ini yang paling kelihatan langsung, mulai dari ngasih info ini ke kalian dan orang tua, ngurusin pendaftaran kalian, siapin lab komputer, sampai mastiin pas hari H semuanya berjalan lancar, aman, dan tertib. Nah, itu dia rangkuman lengkap dari pedoman baru TKA dan AN. Jelas ya, ini bukan sekedar ujian, tapi sebuah sistem besar yang butuh peran kita semua. Jadi, pertanyaannya sekarang, buat kita, buat kamu yang murid, orang tua, ataupun guru, peran apa yang bakal kamu ambil buat ikut membentuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik?